Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan presentasikan mengenai tentang 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dari SMA Negeri 2 Samboja, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Fasilitator saya yaitu Ibu Haspawati SPD MSI dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Siti SPD. Dalam koneksi antar materi modul 1.4 ini yaitu kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai seorang guru, kita perlu memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif dapat mengikuti konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan cara pertama, disiplin positif, yaitu cara mengajarkan anak supaya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Murid dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan murid dapat memahami dan menyadari apa yang dilakukan berdasarkan motivasi diri sendiri, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Sebagai seorang guru juga kita perlu mengetahui motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini oleh seluruh warga kelas yang berasal dari curah pendapat. Keyakinan kelas dapat menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Berikutnya, posisi kontrol guru, yaitu ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya, sebagai guru kita dapat memposisikan dirinya sebagai manajer karena ketika murid mengalami kesalahan, guru dapat memfasilitasi murid untuk mencari solusi dari masalah itu sendiri. Berikutnya, restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Berikutnya, dalam segitiga restitusi terdapat ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keterkaitannya dari materi modul 1.4 ini dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah, kita dapat menuntun murid dengan perasaan yang damai dan bahagia, serta menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Keterkaitannya modul 1.4 budaya positif dengan materi nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai seorang guru, kita perlu memahami nilai dan peran guru penggerak supaya dapat menciptakan budaya positif di kelas, yaitu salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Keterkaitannya materi modul 1.4 budaya positif dengan materi visi guru penggerak adalah dengan merumuskan visi yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila, maka budaya positif dapat diterapkan di sekolah. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan adalah ketika mempelajari materi hukuman dan penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan kepada murid adalah sebuah hukuman ketika capaian tersebut tidak terwujud. Akibat dari pemberian penghargaan adalah bersifat jangka pendek, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Cara berpikir saya yaitu yang pertama, motivasi yang terbaik untuk murid dalam melakukan disiplin positif ialah dari murid itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua, posisi guru yang paling baik adalah posisi manajer ketika menyikapi murid berbuat kesalahan atau pelanggaran. Yang ketiga, tindakan yang tepat ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang keempat, guru dapat membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif. Yang terakhir, menciptakan budaya positif perlu adanya kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, orang tua, murid, dan seluruh warga sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dengan segitiga restitusi, yaitu pada saat murid tidak mengerjakan tugas. Penerapan segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Sebagai guru, saya akan terus termotivasi dalam memperbaiki diri untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan profil pelajar Pancasila. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya ialah munculnya motivasi internal dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Dan hal yang perlu diperbaiki ialah posisi sebagai manajer memang tepat untuk menyikapi murid ketika murid berbuat kesalahan atau pelanggaran. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pemantau. Ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, saya merasa bersalah ketika harus menghukum atau mengkonsekuensi murid. Di sisi lainnya, tindakan yang saya lakukan ini adalah sudah benar. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Perasaannya saat memposisikan diri sebagai manajer ialah merasakan ketenangan dan dapat mengontrol emosi. Saya menyadari bahwa ketika kita emosi dan memberikan hukuman pada murid tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekkannya? Pernah, namun yang saya lakukan ialah tahapan memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan mengapa murid melakukan hal tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif ialah adanya saling berkolaborasi, berkomunikasi yang baik antara kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, orang tua, murid, serta warga sekolah lainnya supaya budaya positif di sekolah dan di rumah dapat terwujud. Demikian pemaparan saya mengenai tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.